Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang setiap pekannya kita menghadirkan informasi mengenai persoalan keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai antisipasi Muhammadiyah terhadap krisis pangan. Seperti yang kita ketahui beberapa hari belakangan ini banyak informasi yang beredar mengenai kenaikan harga pangan di tanah air seperti bahan pokok khususnya minyak, telur, dan cabai. Dan ketahanan pangan ini adalah isu yang selalu menjadi bahan perbincangan publik khususnya terkait dampak pandemi COVID-19 dan kompleksivitas permasalahan pangan ini juga perlu menjadi perhatian secara umum khususnya juga kepada seluruh pihak, dan organisasi Muhammadiyah juga menjadi yang sangat ditunggu bagaimana seperti perannya untuk menanggulangi atau mengantisipasi ancaman krisis pangan di Indonesia atau di dunia ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita berbincang dan langsung saja kita sapa ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Prof, tadi terkait tema kita yaitu antisipasi Muhammadiyah dalam ancaman krisis pangan. Nah Prof, dari Muhammadiyah sendiri bagaimana menyikapinya Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa TVMU yang dirahmati Allah, memang kemarin Kepala Negara sudah memberikan sinyal yaitu bahwa akan terjadi krisis pangan. Tahun ini mungkin pangan itu masih banyak karena adalah musim tanam tahun yang lalu. Jadi belum terganggu. Tetapi tahun ini kan kita tahu di samping karena COVID-19 yang sudah mempunyai dampak yang luar biasa pada para petani, juga perang antara Rusia Ukraina juga memberi pengaruh terhadap kelangkaan komoditas pangan ini. Kalau sekarang kan masih banyak stok, yang naik adalah harganya. Sekarang terjadi inflasi yang sangat luar biasa, harga-harga pada naik karena ongkos angkutnya sangat naik. Atau sekarang ini ongkos pesawat maupun ongkos laut termasuk sewa kontainer adalah sangat mahal. Oleh karena itu impor itu mungkin jatuhnya akan lebih mahal daripada biasanya. Tetapi tahun depan itu diperkirakan langkanya, kurangnya komoditas ini, karangnya pangan ini. Karena yaitu musim tanamnya terganggu oleh pertama terjadi perubahan iklim, yang kedua terjadinya peperangan. Sehingga mungkin gandum-gandum yang ditanam di daerah Ukraina, daerah Rusia, perbatasan, itu akan terganggu untuk produksi, sehingga suplai dunia terganggu juga. Karena biasanya terganggu dari suatu negara akan mengurangi jumlah persentase dari stok barang itu. Oleh karena itu nih diharapkan mungkin kita harus mewaspadai di Indonesia ini. Kalau memang akan jadi seperti itu, apa yang dihimbaukan oleh Presiden itu perlu menjadi perhatian, yaitu kita tanami lahan-lahan kosong sedemikian rupa dengan apa saja bahan makanan, sehingga kita nanti dalam tahun 2023, 2024 kalau terjadi krisis pangan itu akan kita aman, dalam arti tidak terlalu kekurangan. Itu mungkin ya. Baik, jadi banyak sekali cara yang harus dilakukan agar ketahanan pangan di Indonesia sendiri juga terjaga ya Prof ya. Prof, dari mengenai antisipasi ini Prof, bagaimana peran Muhammadiyah Prof
sebagai Yes. organisasi besar Muslim di Indonesia? Ya, saya kira Muhammadiyah seperti biasa. Setiap kesulitan itu menjadi lahan amal soleh, ya. Baik waktu senang maupun waktu susah. Baik waktu melimpah pangan maupun kita harus menjadi ladang amal soleh. Ya, kita pun mungkin kita akan namanya ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat, ya, MPM. Itu majelis itu nanti diharapkan bisa memanfaatkan lahan kosong kepada seluruh, menghimbau ke seluruh warga Muhammadiyah yang punya lahan kosong itu ditanami. Tanami apa saja, bahan makanan, apakah itu ketela, apakah itu gandum, apakah itu singkong, apakah itu padi ataupun jagung, ya. Yang penting itu ada menjadi bahan pangan nanti ke depan. Jadi sekecil apapun lahan itu harus ditanam. Ini untuk mengantisipasi terjadi tadi kelangkaan pangan yang mungkin ya akan terasa karena kita masih impor beras, masih impor gandum, dan masih impor bahan-bahan pangan yang lain. Kalau impornya terganggu karena tadi terjadi kenaikan dan kelangkaan pesawat atau kelangkaan kapal laut, itu akan mengakibatkan kesusahan dalam suplai. Itu mungkin yang jadi bagi warga Muhammadiyah, mungkin itu baik Majelis Pemberdayaan Masyarakat maupun MDMC itu segera untuk membuat satu strategi agar tahun depan itu kita tidak kesulitan, terutama warga Muhammadiyah, ya umumnya seluruh warga Indonesia. Baik, Prof. Prof, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.